Alhamdulillahilladzi an'amana bi arba'ina wa faddalana 'ala sayyidil khalqi bi ta'limin wa barakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-mulkul karimul mannan wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi bi nuri ma'ali bil iman wa syukur ilman amma ba'd. Jangan kata yang pantas untuk ucapkan pada hari yang mubarak ini kecuali mengenai rasa syukur sebesar-besarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah kita dapat melaksanakan aktivitas kita dan juga kewajiban kita sebagai muslim jalankan ibadah puasa di tahun ini dan kita semua bisa menjalankan sholat tarawih. Mudah-mudahan yang Allah berikan itu semua kepada kita. Tidak ada wajib kita syukuri, karena siapa yang bersyukur dengan nikmat Allah maka Allah jadi akan mengampuni. Lain syakartum la ilahakum wa la inna adabi lasyadid. Segenap pengurus Masjid Al-Ikhlas dan Al-Qur'ani, Bapak-bapak, Ibu dalam sholat tarawih. Biasanya Pak, kalau kita selesai dari satu pekerjaan, satu kewajiban, kira-kira senang kan? Jangan senang kan? Kita nanti ini tarawih terakhir. Besok senang nggak? Senang nggak? Senang nggak? Senang orang mau buat bulan pondok mahal. Ini manusiawi kan? Senang, semua orang senang. Apalagi kalau bisa pulang kampung, kamu senang kan? Nah, ada aturan semami bunyi. Idza kana salatun Ramadan barakati samawati wal ardh. Musibah dari umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala al musibah ya Rasulullah qala biha. Kata Nabi, apabila akhir malam Ramadan itu langit dan bumi itu menangis musibah. Kalau musibah itu sesuatu yang enak enggak? Kan banyak istilah pemilu musibah. Kemarin kita nih dari Jakarta sampai Tenggara sampai malam Jumat dari 3 jelang sahur itu sampai jam 11 Jumat, sebagian Jakarta lagi. Daerah di Jerman terus. Saudara-saudara kita banyak mengalami banjir. Musibah pada umat Nabi Muhammad, langit dan bumi itu nangis di mohon terakhir itu langit dan bumi menangis. Cuma kita kadang-kadang kata Nabi musibah bagi umat Nabi Muhammad. Musibah apa yang kau musibah Muhammad? Kenapa ya Rasul? Lihat Ramadan, perginya bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan bulan apa? Syawal. Dan Syawal Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Syawal, terus kita kan ngapel. Makanya Pak, di sini kalau mau puasa pada bulan Syawal, malam masuk Syawal ada alhamdulillah, biarin apa kalau bilang ya, biarin aja. Nih Pak, kita kan mayoritas Islam di sini. Ini dari Sabang sampai Merauke, dari Tanah Abang sampai Lombok itu kan Islam. Kan semua orang Islam tuh hafal bulan-bulan Islam. Bulan tahun Islam itu bulan ada 12. Kita hafalnya kan bulan masih Januari, Maret, Mei, Juni, Juli, Agustus, Oktober. Coba kalau udah bisa Muhammad SAW dan Allah misalnya bulan di mana saja
Zulqa'dah sama 12. Nah, kalau bulan Islam ini tahun berapa? 1445 Masehi. Kalau nasionalnya 2024. Berapa selisihnya itu? Hampir 600 tahun. Hampir 600 selisihnya itu. Kok bisa jauh itu Ustaz? Ya memang bulan Hijriah itu disusunnya pada masa Umar bin Khattab. Setelah Rasul wafat, Abu Bakar yang akan jadi khalifah, menjadi khalifah Umar. Ketika Umar kirim surat ini kepada Gubernur Mesir, diterima oleh Amr bin As, gimana saya khalifah surat yang kau kirim, sudah saya terima. Jadi saya bingung. Ini ada hari tanggal yang mana bulan 11. Akhirnya misalnya kalau itu kita harus punya kalender tersendiri. Nah, diingetin itu malam-malam tuh pas malam 15 bulan Syawal, orang pada kumpul dan ke masjid, sholat maghrib, sholat sunnah, awami, baca yasin 3 kali. Dengan yang pertama minta ditetapkan iman danis, kedua minta diluaskan rezeki, ketiga minta dipanjangkan umur dan taat pada para. Bagus kan ya? Bagus kan kita perlu baca yasin. Itu orang yang hajatan panggil dangdut jadi binain, dan jajan. Orang yang boleh masuk ke sampan kok, dia boleh masuk baca yasin di bidang kayak modal. Dan coba kalau nggak ada nisbu sampan, puasa. Ayo akhirnya mana belum ini itu bakal berdoa belum senjin. Nah ini nanti 11-15 hari ke depan akan masuk di bulan Ramadan. Itu ulama Nusantara mengadakan itu mengingatkan orang itu hebatnya ulama Indonesia. Ya. Dulu kan sebelum adanya spektakel, ngingetin orang ini udah waktu dohor ya. Sekeras-kerasnya orang aja terbatas suaranya. Pakai pedang yang koma, ya kan? Pok. Dulu kan termojar, orang. Ada saudara. Itu di Saudi, kalau bapak yang datang makan, saya bingung. Ini sebenarnya di mana sih? Di depan suaranya sama, di depan sama, di belakang juga sama. Itu kalau yang ada kelihatan, entah itu di Masjidil Haram dan di Masjidil Haram. Ya, padahal muncul budaya selamat, luasnya masuk. Ya, kalau kita salah masuk itu keluar bisa keder. Kayak masuk Senayan, masuk itu satu, keluar itu di mana motor kita. Nah, dulu ada seorang haji pakai ini, haji ini ada. Terus dia pakai kacamata. Ini juga tidak sama. Ini fungsinya untuk memperbesar perut, ini fungsinya untuk menggedein suara. Kan sama-sama fungsi kan? Zaman ada lagi? Gak ada. Jawabannya saya sering berbicara aja pasti ini waduh, capek. Yang belakang nggak pelan, masih sujud aja. Tapi kalau laki-laki kayaknya pelan. Nah begitu pada sholat Jumat. Imamnya udah pelan. Speknya kan kalau saya sudah begitu ya dari sini. Ya ini speknya masih manual. Ya masih belum ada kayak gini. Rupanya itu imamnya urut najilah. Saya termasuk ada di samping belakang ini. Ini imam dalam masalah curi-curinya nih. 2 tahunnya separuh sab, amin separuh sab sujud. Saya dulu saya pulang. Udah saya ngaji ini kita sholat johor. Nah, itu kan jadi berantak ibadah itu. Nah makanya dengan kemajuan teknologi Islam tidak alergi dipergunakan sebagai sarana alatnya untuk dakwah dan lain sebagainya. Nah, kita kembali
Kepergian Ramadan, kata Nabi, "Fa'inna da'wata fihi mustajabah." Di bulan Ramadan semua doa diterima. Tadi itu kan kita sholat tarawih, kan doa itu doa kambing. Tahu nggak siapa yang bikin? Bukan dari sahabat, bukan dari sahabat yang tapi dari ulama Indonesia, dari Kiai Langitan. Namanya doa kambing. Gak ada. Coba di Saudi. Siapa yang pernah umrah di bulan Ramadan? Apa yang Allah berikan bagi iman kami? Ada kan? Ulama Indonesia itu yang membuat Allahumma ja'alna bil imani kami. Ngerti artinya? Tahu nggak? Berarti baca. Kan jarang orang yang hafal. Kenapa itu doa dibaca cuma setahun sekali? Coba usahakan hafal itu. Bisa nggak? Bisa. Allahumma ja'alna bil imani kami. Ya Allah, jadikan iman kami iman yang sempurna. Wadil farah mati. Segala yang kau wajibkan kami dapat melaksanakan. Wal zakat Ibrahim, zakat bisa dapat kami lakukan. Baik zakat itu nanti zakat. Bisa kan? Wal zakat wal makin zakat tolibin, agar kami bisa dapat mohon apa yang disisihkan dari sisi kita. Wali wabina masyakirin, dengan nikmat yang memberikan kami menjadi orang yang bersyukur. Kan seperti itu. Hadirin rahimahullah, doa wa inna da'wata mustajabah, doa yang dipanjatkan dimohonkan di bulan Ramadan ini mustajab. Dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Nabi Allah, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Doalah kalian kepada Allah yakin bahwa doamu itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus yang kedua kata Nabi, wal hasanatu murah. Segala macam kebaikan yang dilakukan di bulan Ramadan ini Allah lipat gandakan. Kita sholat sunnah, baik qobliyah, ba'diyah, itu dibalas dengan pahala wajib. Subhanallah, subhanallah. Andai kata pahala itu berupa materi, berupa uang, saya sholatnya ada malaikat. Satu kebaikan cuma bayar 100.000 selepas. Yang paling banyak siapa yang dapat bagian? Imamnya. Kalau kita baca Al-Quran satu huruf dibalas 10 kebaikan. Alif lam mim itu berarti alif lam dan mim. 10 kebaikan berarti 30 kebaikan. Fainal hasanata fihi mudha'afah. Makanya orang berlomba-lomba bulan puasa itu berbuat kebaikan. Entah itu sedekah, menolong orang, berbuat kebaikan sekecil apapun, karena dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan yang penuh barokah ini. Terus yang ketiga kata Nabi, wassadaqatul maqbul. Sedekah yang dilakukan di bulan Ramadan itu diterima. Makanya Allah banyak ngirim takjil sedekah ke masjid Agung. Sudah berkata diterima oleh Allah Subhanahu. Jangan menunggu orang kaya. Kalau saya sudah kaya, saya sudah. Ini dulu ada di zaman Rasul namanya Sa'ad. Dulu dia miskin, kalau sholat itu sudah dia sholat dia pulang. Pokoknya 5 waktu dia sholat. Habis sholat assalamualaikum, langsung pulang. Kenapa? Gantian kain yang dipakai oleh istrinya. Kalau selama kan istrinya nungguin. Akhirnya ditanya Nabi, kenapa ya Rasul baca nama-nama? Karena kafir sebenarnya saya pakai bawaannya untuk nanti tidak istri saya. Jadi susah salah ngomong ya Rasul, doain saya biar saya ini banyak harta dari orang kaya. Capek jadi orang miskin. Katanya itu sebenarnya istri sabar, setia salam, sabar, ya dia Rasul. Terus biasanya tadi setan boleh terus, ya Rasul.
doain saya. Biar saya tidak orang lain. Sampai 3 kali terakhir Nabi dia dikasih kami sepasang ya sahabat. Pelihara kami beranak pinak banyak dari luar kami. Karena nama kami banyak jauh, sholatnya di dalamnya mungkin subuh, Johor, Asar. Akhirnya kami mutus coba datang ke salam minta jangan kami datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya datang atas perintah Rasul untuk minta jangan kami. Bilangin deh sama Nabi dan bahasa kita belum sempat itu karena kebanyakan tuh belum sempat nih sahabat sampai 3 kali yang tadi kata Nabi salah sama sahabat kedatangan saya salah sini bukan dibacakan tapi Rasulullah menyampaikan bahwa Allah dan Rasulullah tidak lagi mau membacakan stres gila dan bukan berarti kita nggak boleh jadi orang kaya, silakan. Ya. Semuanya itu kan sudah ada takaran, ya. Sudah ada misalkan sudah ada dari zaman azal itu. Kata Allah, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Semuanya kejadian itu sudah ditulis di zaman azal. Contoh begini, ajal. Karena namanya kematian itu kita kira siapa yang tidak pernah kalau belum ada bukan. Jenderal Ahmad Nasution itu masuk dapat catatan merah oleh PKI. Pokoknya akan dimatiin, nggak mati jadi hidup nanti. Pak Karno berapa kali pengen mati? Matinya di mana Pak? Di atas kasur. Jenderal Nasution sama. Ada sahabat Nabi namanya Khalid bin Walid. Itu panglima perang apapun yang dia lakukan itu dia pernah kalah, selalu menang. Dia pengen mati syahid di medan perang. Coba kalau mati syahid itu masuk surga tanpa dihisab. Dialah dulu sebelum Islam yang bisa mengalahkan Rasul kalau perang Khalid bin Walid. Makanya beliau itu dalam Nabi dijulukin Saifullah, pedangnya. Rahasia di sini, dia kalau pedang perang itu bisa 10 kali, bisa 10 nggak bisa perang. Dia perang, balanya juga coretan-coretan perang sakit dia pengen mati di medan perang. Nggak mati, dia di zaman Umar sakit di atas kasur. Karena kalau Khalid mati di medan perang, kalah pasukan Islam. Itu cuma Nabi kagak ngomong dijulukin Saifullah pedangnya Allah. Kalau Khalid mati dari perang akan selalu kalah. Itu kalau musuh kalau sudah berang dengan Khalid lebih baik bertarung dengan macan daripada melawan bertarung dengan Khalid bin Walid. Hadirin rahimahullah. Nah kebaikan Allah lipatkan. Yang keempat kata Nabi wal azabul mati. Siksa kubur Allah berikan. Itu karena kemudian bulan Ramadan ya. Jadi hukuman itu kan kalau orang apa kalau bulan hari besar ini sampai 17 Agustus dapat keringanan hukuman banyak penjara potongan sama kuburan itu yang itu dapat wakanda berumpan dihentikan ini nanti habis Ramadan ditanya lagi. Kalau kita kan nangis musibah maka kata Allah Ta'ala ummati ma fi Ramadan la tamannu an takuna sanatan kulluha Ramadan. Kalau umatku tahu apa yang ada kehebatan bulan Ramadan, mereka berkeinginan sepanjang tahun agar dijadikan bulan Ramadan. Dan umur umat Nabi itu pendek-pendek. Nabi kita kan cuma 63 tahun. Tapi di bulan ini Allah berikan satu malam yang istimewa. Namanya Lailatul Qadar. Kapan terjadinya? Nabi menginstruksikan carilah di malam Qadar. Sekarang malam berapa? 14 ya? 14 ya? Ya besok malam Selasa itu malam 15 penuh dari
15 ganti. Ya. Enggak, ini kan malam 14. Besok Selasa malam 15. Hari ini kan setengah bulan itu sudah disunahkan membaca kunut. Nah, Allah berikan satu kemudian pada malam nanti Lailatul Qadar itu tanazzalul malaikatu wal malaikat turun ke bumi itu sampai kapan? Hatta matla'il fajar, sampai terbitnya pagi. Nah, kan kita disuruh cari yang mana di malam-malam ganjil. Ada satu hadis jadi pada malam ke-27 ganjil ke-27. Nah, ada ulama yang berpendapat dari hadis ini. Coba kita perhatikan pada surah Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kata Lailatul Qadar ini pada surat Al-Qadar 3 ayat. Inna anzalnahu fi lailatul qadri wa ma adraka ma lailatul qadri. Itu ada 3 kata Lailatul Qadri. Itu kalau kita hitung Lailatul Qadri, lam, ya, lam, ta, alif, lam, kop, dal, ro, 9. Hurufnya ada 9. Kata Lailatul Qadar itu ada 9. Sedangkan kata Lailatul Qadar itu di Al-Quran di surat tadi itu Allah ulang 3 kali. 3 kali 9 berapa? 27. Ini bukan ilmu otak-atik Pak. Saya baca di kitab berdasarkan hadis Nabi bahwa malam Lailatul Qadar itu bisa terjadi pada malam ke-27. Mudah-mudahan kalau kita bisa mencari, kalau menemukan, insya Allah kita mendapatkan keberkahan malam Lailatul Qadar. Adakah cirinya? Ada. Dalam hadis itu, biasanya kalau mau jadi malam Lailatul Qadar ada kalinya. Itu matahari terang, warnanya kayak gini, kayak lampu. Biasanya kan matahari kan panas kan? Itu terang. Jadi setelah di sini itu masih kayak gini, enggak panas. Biasanya sepi kan? Sepi banget. Ada yang tahu. Bisa jadi itu terjadi Lailatul Qadar. Apa malam itu lebih baik daripada 1383 tahun. Karena selalu malaikat turun berbondong-bondong pada malam kemuliaan itu. Pada awal Nabi itu ingat banget, tapi karena satu hikmah Allah lupakan. Supaya apa? Supaya kita ini selalu menghidupkan malam bulan puasa. Pertama-tama kan di mana-mana Pak, di sini, di Sumur, di Cengkareng, satu mundur ke belakang. Pertama, mundur ke belakang, Paman maju. Nah, ulama gimana nih caranya? Nah, ada bikin itu Pak, bagian kumpul lagi. Terlepas dari orang dunia mau sholat sama Pak, kan masjid musola makmur Pak. Kalau hebat orang main bola terutama banyak kan. Misalnya ada berapa tuh? Bola pertandingan 20, Bapak Tunisia kalah hasilnya. Nanti tinggal 2, pemenang 1, juara 1, juara 2. Sampai ini ayah yang muda-muda minggir, gabung minggir kan gitu kan. Yang tua-tua wajar ngomong rajin ibadah. Kalau udah tua masih malas juga mau ngapain? Bentar lagi pindah alam, tapi umur nggak tua nggak muda. Hadirin rahimahullah, itu kemuliaan kehebatan bulan Ramadan. Nah juga bulan Ramadan ini salah satu bulan yang disebutkan dalam Al-Quran. Muharram Sawal enggak, hanya Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Kata Allah dalam Al-Quran, di bulan Ramadan Allah turunkan Al-Quran. Di bulan Ramadan Al-Quran diturunkan. Terus di bulan Ramadan kita diperintahkan puasa. Karena ada peristiwa penting. Berarti kan bulan Ramadan itu Al-Quran pertama kali turun kepada Nabi kita. Di mana? Waktu Nabi masih di Mekah, di Gua Hira. Ada
tempat itu di Mekah, di Gua Hira. Itu Nabi pertama kali menerima wahyu 5 ayat surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu pada bulan Ramadan. Nah terus kan ada tanggal 17 Ramadan nuzul Quran. Turunnya peringatan turunnya Al-Quran. Dari mana? Padahal di Al-Quran juga ada tuh tanggal. Nah, nanti ini mayoritas ulama juga berkesimpulan. Ada satu ayat wa ma'anzalna ala abdina yaumal furqan yaumal taqal jam'an. Dan apa yang kami turunkan kepada hamba kamu saat Quran yang diturunkan kepada kamu ketika bertemunya dua pasukan perang Badar antara Nabi dan kafir Quraisy itu terjadi pada bulan Ramadan tanggal 17. Perang pertama kali dalam Islam itu ketika Nabi hijrah sudah sampai ke Madinah 2 tahun Nabi tinggal di Madinah, Nabi diizinkan untuk berperang melawan orang kafir Quraisy. Terjadi pada bulan Ramadan tanggal 17. Berapa? 313 Nabi itu. Musuh 1000, perang-perang terbuka, perang tanding, perang pedang. Berarti satu orang Islam melawan berapa? Kira-kira 5 atau 6 ya? 3 kan? Perang itu. Ya, kalau kita lihat foto di merah itu nanti ya. Perang tanding itu Pak. Kalau perang dunia lama. Kalau perang terbuka itu, ya pokoknya siapa yang menang cepat. Itu terjadi pada tanggal 17 Ramadan. Nah, dan itu ulama berkesimpulan tanggal 17 Ramadan adalah turunnya Al-Quran. Sedangkan turun Al-Quran di Gua Hira dalam peristiwa perang Badar itu jaraknya 15 tahun. Termasuk Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Ramadan tahun 45. Maka angka 17 itu juga bisa harus tanggal keramat. 17 bagi bangsa Indonesia ketika orang berusia 17 dia adalah sudah dewasa boleh punya KTP. 16 belum. 17 punya KTP dia boleh dihukum. 17 rakaat di dalam sholat. Ya, yang waktu kan ada 17 rakaat. Ya. Nah, oleh karena itu Allah rahasiakan tentang Al-Qadar supaya kita selalu menghidupkan tiap malam. Ya, tiap malam itu. Siapa kalau kita kalau pas kita manja udah, kalau kelas wali. Ya kalau kita berusaha, kalau Allah sudah berikan, Wallahu yu'ti ma yasha, kalau Allah berikan, siapa yang bisa nolak? Allah berikan dia mendapatkan Al-Qadar. Kalau kita tidak menemukan, misalnya kita mendapatkan keberkahan kemuliaan malam Lailatul Qadar. Nah, terus ada ayat Pak. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah. Orang-orang yang istiqomah teguh dalam pendirian, tidak mudah tergoyahkan oleh ujian dan cobaan. Hanya Allah Tuhan kami. Baik ini kondisi apapun, dia di mana tidak berubah. Kuat seperti gunung di tengah lautan, seperti gunung Krakatau. Siapa lebih hangat ombak tidak pernah surut ke dalam lautan. Orang yang istiqomah tanazzalu malaikat turun. Tapi orang istiqomah Allah akan kirim malaikat senantiasa bergantian. Kalau Qadar hanya terjadi pada anak-anak malam ini turun malaikat sampai fajar besok udah. Tapi kalau orang istiqomah berdiri dengan teguh, Allah akan kirimkan kepada malaikat. Tidak pernah takut. Ala takhaf wala tahzan. Kuat hati. Jadi kalau istiqomah, dia selalu yakin, percaya diri. Para ulama-ulama yang mengenal Allah itu istiqomah yang kuat. Maka ada satu sebelum istiqomah wala tatul faul. Carilah istiqomah, keajikan kuat teguh dalam pendirian.
mudah tergoyahkan oleh ujian dan cobaan. Kalau orang sudah istiqomah, Allah akan takdirkan kesuksesan orang itu, Pak. Nih bapak-bapak yang ada sini kan, ada nggak yang nggak pernah kesusahan dalam hidup ini? Pak Haji Jejen dulu sebelum tinggal di sini gimana? Dulu punya rumah nggak? Enggak kan? Sekarang punya rumah, punya mobil. Ya, karena istiqomah teguh. Kalau hidup jelek-jelek, ya nggak jadi. Kesuksesan yang bapak yang terang itu, kenapa? Keteguhan, nggak mudah menyerah. Sekali gagal ulangi. Banyak jalan menuju orang yang al-admu, tidak surah al-admu al-wasabdi. Banyak jalan, sekali kalau ulangi cara lainnya berhasil. Kalau orang berhasil jangan disiriki. Gila, ada matahari di dunia tuh banyak orang iri. Orang kaya diri, wajah tuh dan jangan. Semuanya untuk Allah. Kalau Allah sudah berkehendak. Tukil mulka man tasya wa tu'idhu man tasya wa tudhillu man tasya. Allah sudah berkehendak berikan keputusan siapa yang dikehendaki, bisa nggak ada yang bisa menolak. Oleh karena itu kita bersyukur selaku umat Nabi Muhammad, kita masih diberikan aja bisa berjalankan ibadah puasa di tahun ini. Nanti Pak kalau masalah puasa di kapan lebaran dan dari pemerintah. Kalau saudara kita beda, paling bedanya 1 hari, nggak sampai seminggu begitu. Soalnya sama. Saya pun kalau setiap ini kalau di rumah saya berada sebagai wakil ketua pengurus Nahdlatul Ulama, musyawarah cabang Nahdlatul Ulama sebagai wakil residen itu selalu mengikuti Ru'yatul Hilal yang diadakan di masjid masing-masing. Nanti pun ada. Jadi saya berkenan ada di lembaga Falakian di Jakarta Barat itu diadakan dengan metode modern dan metode lama dari kelas pedagogik dan juga akhirnya mungkin dilihatkan bahwa kita kan puasa dengan malam ada pun nanti kalau memang sama, kalau hilal yang kelihatan, ya sudah puasa itu. Kan kalau mendung lihat bulannya hampir sempurna kan Pak. Kalau bulannya bulan itu gampang, itu setengah bulan, 15 tanggal 15. Nanti kan 16, 17, 18 itu bulan Sabit. Itu kalau puasa, kalau sholat dari matahari. Tapi kalau puasa hanya itu dihitung dengan bulan, dengan lihat bulan. Kalau matahari itu kalau terbit dapat sepotong. Tapi kalau bulan itu kalau ini nomor 14 itu hampir bulan. Besok 14 itu bulan. Oh berarti sudah tanggal 15 Ramadan. Berarti 15 hari ke depannya Ramadan akan habis, masuk bulan baru, bulan Syawal. Besok pun dikit lagi dilihat lagi. Habis bulan Syawal masuk Dzulqa'dah habis masuk dia terus begitu. Ya. Jadi wallazi ja'ala syamsa diya'an wal qamara nuran. Dialah Allah menciptakan matahari bersinar dan bulan bercahaya. Lita'lamu adada sinina wal hisab. Agar kalian bisa menentukan perjalanan bulan waktu dan tahun. Nah, mereka kita tahu menurut kita ya. Orang-orang ahli falak itu Pak, ini kan di bulan puasa itu ada terjadi gerhana bulan, cuma nggak total. Jadi kita pun nggak disunahkan untuk sholat gerhana ada terjadi di bulan bisa tuh menentukan karena matahari kan terbit dari sono dari timur tenggelam ke barat itu kan monoton bisa di situ. Nah kalau sudah dari sono terbit kalau satu saat terbit dari barat berarti kiamat la usimu biyaumin kiamat wala usimu bin nafsi lawwamah. Ayat sabut insan ayyakulan ayat sabut insan nanti Allah kata ayo mau lari kemana kita? Lari tempat pelari.
itu di bulan Ramadan ini kita jadikan ladang pahala, jangan ladang bahaya. Anak-anak kita Pak yang suka bangun sahur, tolong menjaga jangan sampai ada tawuran. Sudah banyak korban di mana-mana. Bulan puasa jadikan tawuran ya Allah. Ya. Kita jaga ini kewajiban. Amal kita kalau bukan kita siapa lagi yang kita. Saya kira cukup demikian. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.